Halo semuanya, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara uji deskriptif, normalitas, dan hipotesis di SPSS. Ide penelitian yang kami ambil, uji analisis implementasi Green Accounting, ESG Disclosure, Price to Book Value, serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan pada sektor pertambangan periode 2022 sampai 2023. Inilah tim 11 akuntansi 2025 kelas A yang telah menyusun ide penelitian. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama, klik File, Import Data, pilih Excel. Pilih tabulasi data yang sebelumnya sudah kita buat dan masukkan, pilih OK. Nah, tabulasi datanya sudah terinput ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya kita lakukan analisisnya. Ini klik Analyze, pilih Regression, Linear, masukkan variabel dependent, masukkan variabel independent ke kolom independent. Pada statistik, klik Collinearity Diagnosis dan Darwin-Watson, Continue, Plots, S-Recit ke variabel Y, dan Z-Pred ke variabel X, histogram dan normal probability dicentang. Selanjutnya save, pilih unstandardized, dan continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Ini merupakan hasil uji di aplikasi SPSS. Karena datanya belum berdistribusi normal, maka selanjutnya kita lakukan compute variable dengan klik transform, compute variable, pada target variable ketik abs underscore res, klik all, abs klik 2 kali dan masukkan unstandardized res, klik OK. Nah, itu tadi variabel kita sudah kita lakukan compute variable. Selanjutnya cek lagi di analyze, regression, dan linear. Untuk dependennya ganti dengan variabel yang sudah kita compute lagi tadi, yakni ABS. Nah, ini sudah muncul ya uji statistik yang baru dan datanya sudah distribusi normal. Tes selanjutnya kita klik Analyze, lalu cari Non-Parameters Test, lalu klik Legacy Dialogs, lalu klik One Sample KS, lalu tes variabel listnya kita input Green Accounting, ESG Disclosure, PBV, dan ROA. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasil one sample Kolmogorov. Uji selanjutnya yaitu klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Descriptive, lalu masukin Green Accounting, ESG Disclosure, PBV, dan ROA, lalu klik OK. Nah, beginilah hasil uji deskriptif statistik. Tes berikutnya yaitu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, lalu klik Q-Squared. Lalu masukkan Green Accounting, ESG, PBV, and ROA, lalu klik OK.
Nah, beginilah hasil dari uji tes Chi-Square. Ada Green Accounting, ESG Disclosure, PBV, ROA, dan tes statistik. Berikut merupakan kesimpulan dari uji SPSS. Yang pertama, uji deskriptif. Rata-rata Green Accounting sebesar 0,68, ESG Disclosure sebesar 0,71, PBV sebesar 1,44, dan ROA sebesar 6,04%. Ini menunjukkan penerapan keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan tergolong cukup baik dan stabil. Untuk yang kedua, uji normalitas. Nilai signifikansi sebesar 0,200, yakni lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan data berdistribusi normal. Dan yang uji ketiga adalah multikolinearitas, yakni nilai VIF beberapa variabel lebih besar dari 10. Terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Yang keempat adalah uji heterokedastisitas dengan nilai sig lebih besar dari 0,05, jadi tidak terjadi heterokedastisitas. Yang kelima, uji autokorelasi. Nilai dari Bin-Watson sebesar 2,404, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dan yang keenam, uji T dan uji F. Seluruh nilai sig lebih besar dari 0,05, Green Accounting, ESG Disclosure, dan PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulan akhir dari uji SPSS, yakni implementasi Green Accounting, ESG, dan PBV belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan periode 2022 sampai 2023, namun berpotensi berpengaruh dalam jangka panjang.